Allah menjelaskan setelahnya kejadian-kejadian di alam semesta ini membuktikan kebenaran adanya hari kebangkitan. Ya, ini rububiyah. Makanya rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. Jadi Allah mengajak berpikir orang-orang musyrikin. Kalau misalnya memang antum nggak percaya tentang hari kebangkitan, coba antum lihat ini sekeliling antum. Maksudnya seperti itu. Kata Allah, lihat langit. Langit ini apa? Langit dijadikan apa? Sakaf. Sakaf itu apa? Atap. Antum rumah ada atap gak? Genteng kan atap. Nah sekarang genteng ada tiangnya gak? Ini kata Allah, antum lihat langit. Afala yanzuru ilas sama. Kamu lihat langit. Bagaimana kita bangun langit ini tanpa tiang. Subhanallah. Ini bumi, atapnya langit. Tapi langit ini gak ada tiangnya. Dia bisa berdiri sendiri. Disuruh berpikir apa? Gak mungkin sehebat-hebatnya manusia bangun rumah, kemudian ada atapnya tanpa tiang, gak mungkin. Ini subhanallah, Allah bangun, Allah suruh berpikir, lihat langit ini atap, tapi dia tidak ada tiang. Dan lihat, atap ini tidak ada yang retak sama sekali. Ya, di langit ini tidak ada yang retak. Kemudian lihat bumi. Disuruh berpikir oleh Allah tentang bumi. Gunung. Gunung ini pasak bumi. Makanya kata ahli yang mempelajari gunung, gunung itu ke bawahnya jauh lebih besar dibandingkan yang ke atas. Kenapa? Karena pasak itu yang di bawah jauh lebih kuat dibandingkan yang di atas. Ya, kemudian Allah suruh lihat tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menumbuhkan, dia nanti panen, habis ditumbuhkan lagi oleh Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan pekerjaan yang paling besar tawakalnya itu bercocok tanam. Karena subhanallah antum lihat cocok tanam ini dia naruh nggak bisa dipastikan sama dia. Dia cuma ngasih pupuk, dia siram, hasilnya nggak bisa dia pastikan bagus apa tidak bagus dan yang lainnya. Dia cuma prediksi aja. Ya sebagian mengatakan ya profesi yang tawakalnya paling besar itu bercocok tanam. Ya, dia siram terus dia kasih pupuk. Nanti kadang tiba-tiba dia pas pengen panen rusak hasilnya. Ya, atau mungkin nggak sebagus yang dia harapkan, jadi KW2 atau buah. Ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga Allah berfirman tentang pohon kurma. Karena di orang Arab ini kurma. Lihat bagaimana pohon kurma, ya, dan pohon yang semua sisinya berfaedah itu kurma. Makanya seorang mukmin itu digambarkan seperti pohon kurma. Ya, dia buahnya bisa dimakan, batangnya bisa dipakai, kemudian daunnya rindang bisa buat tempat teduh, bisa bangun, dulu orang-orang bangun buat atap rumah dan seterusnya. Maka Allah bilang, antum perhatikan itu pohon kurma. Kenapa kok bisa dimanfaatkan oleh manusia? Ya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian Allah berfirman juga, bagaimana hidupkan dengan air, tentang turunnya air. Siapa yang menurunkan hujan? Ya, diturunkan oleh Allah hujan. Kadang hujan ini membawa manfaat, kadang hujan ini menyebabkan banjir dan yang lainnya. Disuruh berpikir tuh orang-orang musyrik Allah tentang apa yang ada di alam semesta ini. Ya makanya di antara kiat untuk menambahkan keimanan itu tafakur. Orang itu banyak berpikir. Ya dia lihat ini subhanallah alam semesta ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Karena yang ada dengan sendirinya pasti nggak rapi, berantakan. Ini mesti alam, bumi, turun hujan dan yang lainnya ada penciptanya. Ya, ada yang mengatur matahari, bulan dan yang lainnya ini mesti ada yang mengatur. Ya, maka kalau dia tafakur, dia berpikir akan kebesaran makhluk ini akan membesarkan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Allah tanah ini tandus, dikasih air hujan jadi
hidup lagi. Nah kata Allah, kadzalikal khuruj. Begitu juga hari kebangkitan. Kalau kamu meyakini tanah yang tandus kalau dikasih air bisa hidup dan subur kembali, begitu juga manusia. Manusia yang sudah mati itu sangat mudah bagi Allah untuk bisa dibangkitkan kembali. Karena manusia terbuat dari tanah. Ya, kalau tanah bisa dibangkitkan setelah dia mati, begitu juga manusia sangat mudah bagi Allah untuk bisa dibangkitkan kembali. Maka di sini ada satu fawaid, ya, yaitu rububiyah. Rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. Ini tentang langit, bumi, hujan, air. Ini berkaitan dengan rububiyah Allah. Karena rububiyah itu penciptaan. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, dan lain-lain. Maka rububiyah ini, kalau orang mengimani rububiyah, mewajibkan dia harus beriman kepada uluhiyah. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya kalau antum baca Al-Quran, Allah Ta'ala banyak berdalil tentang Allah itu esa dengan rububiyah itu. Allah mengatakan, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah Allah. Kenapa disuruh sembah Allah? Jadikan Allah Tuhan yang esa. Karena dia menciptakan kamu. Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Allah perlihatkan rububiyahnya. Kalau Allah menciptakan manusia, ya, yang menciptakan manusia yang paling berhak untuk diibadahi. Maka tidak secara langsung Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin, kalau kamu meyakini tentang langit, bumi, dan yang lainnya, mestinya beriman kepada hari akhir. Karena yang menciptakan ini semua adalah Allah yang berfirman tentang hari akhir. Ya, maka rububiyah itu mengharuskan uluhiyah.